Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Makassar tahun 2024, pemerintah Kecamatan Mariso Kota Makassar menyelenggarakan musrembang pada Selasa 14 Februari 2023 di salah satu hotel di Kota Makassar. Musrembang ini menjadi wadah untuk menampung berbagai usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Mariso. Ketua FKLPM Kecamatan Mariso, Haji Hasanuddin Leo, dan Camat Mariso Juliaman mengatakan beberapa program utama di tahun 2023 untuk pelaksanaan tahun 2024 ini, yaitu penanganan infrastruktur 2 kelurahan yang sudah tidak layak untuk dijadikan kantor lurah, di antaranya Kelurahan Matuanging, penanganan infrastruktur drainase juga menjadi prioritas Kecamatan Mariso. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pak Mario yang luar biasa cakep. Ya. Kemudian Bapak yang mewakili Ketua Bapeda Kota Makassar Pak Ato, Bapak Camat Mariso, kemudian Bapak Ibu Lurah Kecamatan Mariso, Bapak, Ibu, Bapak-Bapak, sahabat seperjuangan saya, para ketua LPM Kelurahan se-Kecamatan Mariso, para wakil dari OPD se-Kota Makassar, Ibu, tim penggerak PKK Kecamatan Mariso dan Kelurahan se-Kecamatan Mariso, Bapak Ibu para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Musrembang pada hari ini merupakan musrembang yang ke-14, ya, besok terakhir di Kecamatan Tamalape. Diharapkan tentunya peran serta daripada bapak-bapak, ibu-ibu para peserta di dalam memfinalisasi apa yang menjadi usulan-usulan di tingkat kelurahan masing-masing. Hal ini didahului juga kemarin dengan pramusrembang yang kalau tidak salah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian pada hari ini kita akan bersepakat dan memperlancar pelaksanaan daripada pelaksanaan musyawarah kita hingga mencapai finish, ya. Dan kalaupun ada sedikit koreksian, ya, itu akan nanti disempurnakan di terakhir daripada acara kita pada pagi hari ini. Kami harapkan, ya, seluruh OPD juga, ya, berperan aktif. Kami dari Kecamatan Mariso sudah siap dengan 9 kelurahan untuk menyerahkan program-program itu, dan perlu kita ketahui karena adanya batasan kuota, ada batasan anggaran yang diberikan kepada kelurahan, sehingga ada beberapa program, ya, yang jumlahnya ketika dikasih masuk itu tidak akan mencapai atau melebihi daripada kuota. Oleh karenanya perlu saya sampaikan kepada khususnya OPD yang terkait, Dinas PU, ya, untuk beberapa prasarana dan sarana yang kemungkinan tidak ada di dalam usulan daripada kelurahan itu akibat karena nilai. Oleh karenanya PU ini dan OPD yang lain harus jemput bola, Pak. Ya, seperti yang kami sampaikan terkait dengan pembangunan kantor lurah Matuanging. Ya, saya mohon kepada Dinas PU untuk segera mengusulkan kembali dan harus terbangun tahun ini. Saya kira bisa melalui BTT, ya. Jadi biaya yang darurat ini karena terkait dengan pelayanan masyarakat di Kelurahan Matuanging. Karena saya melihat juga bahwa tidak ada biaya pemeliharaan untuk kantor lurah tersebut. Oleh karenanya Dinas PU saya kira segera menyurat ke Bapeda, melakukan persuratan untuk kemudian Tabib Bapeda
tolong kita dekat itu dinas PU yang kalau mengusulkan kantor lurahnya Matuangin, iya, supaya tahun ini Pak bisa dilaksanakan melalui BTT, ya, iya. Jangan tertunda lagi, iya, karena ini bocor masuk saja di kamar mandinya itu sudah bocor, iya. Kemarin beberapa waktu yang lalu ini kan sudah di APBD kan, cuma persoalan COVID kemarin sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang infrastruktur yang punya nilai itu diambil oleh OPD, sosial dan dinas kesehatan, ya, karena memang instruksi daripada pemerintah pusat. Oleh karenanya saya harap ya demi peningkatan atau maksimalisasi pelayanan di tingkat kelurahan. Tadi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan tentunya dimulai dari beberapa tahapan. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan beberapa waktu lalu dimulai dengan kegiatan rembuk warga di tiap RT dan RW, kemudian dilanjutkan pada kegiatan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan. Dari hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan ini tentunya ada beberapa poin-poin yang telah ditentukan dan ada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama yang akan disampaikan di tingkat kecamatan. Dan tentunya pada beberapa waktu yang lalu kita juga telah melaksanakan kegiatan Pramusrembang. Pramusrembang ini tentunya kembali untuk menyatukan persepsi dan dengan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang berskala prioritas untuk selanjutnya kita usul di tingkat kota, dan tentunya juga mengingat anggaran pada pelaksanaan kegiatan pembangunan sangat terbatas, kita juga di backup dengan dana kelurahan di masing-masing kelurahan. Dan untuk tahun ini kegiatan-kegiatan untuk dana kelurahan ini tentunya juga ada yang berkaitan dengan penanggulangan stunting dan TB di wilayah 9 wilayah yang ada di kecamatan. Dan atas nama pemerintah Kecamatan Mariso mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas peran aktif mengawal pemerintahan kami dan juga mengawal kegiatan-kegiatan pembangunan yang kita telah laksanakan di tingkat kelurahan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita untuk menjadikan Kecamatan Mariso sebagai suatu kecamatan yang kompak dan suatu kecamatan yang bisa kita adakan secara bersama-sama. Dan terakhir sekali barangkali mengingat situasi dan kondisi cuaca yang sangat ekstrim yang kemarin di 9 wilayah kelurahan tentunya banyak genangan dan juga ada terjadi tanah banjir di beberapa wilayah pemukiman. Kami tetap menghimbau kepada warga masyarakat dan seluruh tokoh masyarakat untuk tetap mewaspadai situasi dan kondisi yang ekstrim yang dapat sewaktu-waktu membahayakan jiwa kita. Dan mari kita ajak warga masyarakat kita untuk tetap menjaga keutuhan di wilayah kita dan juga tetap menjaga kebersamaan di wilayah kita sehingga Kecamatan Mariso ini bisa menjadi satu kecamatan yang dapat kita andalkan dan mengumpulkan secara bersama-sama. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten 3 Kota Makassar, Muhammad Mario Said, yang sekaligus membuka kegiatan Musrembang Kecamatan Mariso ini mengatakan, apa yang akan direncanakan harus sesuai dengan apa yang menjadi program RPJM tingkat nasional, harus sesuai dengan tingkat provinsi dan tingkat daerah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan sebenarnya, baik itu dari Ketua Forum jadi menjelaskan Pak Camat bahwa ya, kita berada di sini untuk menindaklanjuti proses perencanaan pembangunan. Karena kita ketahui bersama proses perencanaan pembangunan ini ada Musrembang, ada Pramusrembang, baik itu sudah mulai kemarin di tingkat kelurahan, dan apa-apa yang menjadi usulan dari tingkat kelurahan ini yang kita mau bicarakan di tingkat kecamatan, karena ini akan disaring lagi. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Forum bahwa ini sudah dilakukan juga Pramusrembang, sehingga mungkin sudah ada hal-hal yang disepakati disampaikan. Tinggal ini nanti bagaimana kita memutuskan bahwa skala prioritas untuk kita ajukan di tingkat kota apa-apa. Nah, saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam setiap kita melaksanakan Musrembang, jangan kita fokus saja di dalam
bagaimana kita mengusulkan dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana. Tapi non infrastruktur ini juga hal yang penting. Karena itu yang harus kita juga fokus untuk bagaimana membangun di daerah. Karena yang paling penting sekarang ini, yang utama juga bagaimana membangun sumber daya manusia yang baik. Kalau itu baik, insya Allah daerah kita ini akan cepat berakselerasi, ya cepat melakukan situasi-situasi di dalam rangka bagaimana kita mempercepat Makassar ini menjadi kota dunia seperti harapan daripada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi yang terutama juga itu bagaimana peningkatan itu tadi saya bilang sumber daya manusia, bagaimana menyangkut masalah anak-anak sekolah, bagaimana permasalahan stunting, bagaimana permasalahan sosial yang lain, bagaimana anak-anak jalanan. Nah, kalau infrastruktur saya kira itu sudah jelas, terkhusus juga menyangkut masalah tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Bagaimana prasarana kantor-kantor kita, kantor kelurahan terutama, di sini ada dinas PU. Ya, karena yang paling utama adalah kita harus memperbaiki dulu front terdepan ini. Kantor-kantor lurah ini harus diperbaiki dengan baik. Karena di situ pusat pertama untuk masyarakat bertemu langsung, pelayanan awal dari masyarakat. Sehingga ini yang perlu barangkali mendapat perhatian. Karena memang ada di setiap kecamatan mungkin masih ada kantor lurahnya itu masih disewa. Belum ada yang betul-betul milik dari pemerintah. Ya, masih ada yang belum milik pemerintah, masih numpang. Ini barangkali kita sangat ironis juga kalau masih ada kantor lurah kita sebagai kota metropolitan ini masih disewa. Ataukah tadi disampaikan itu kondisinya masih bocor-bocor segala macam. Tadi sudah dikoordinasikan dengan Bapak dan juga ini bisa saja dilakukan percepatan barangkali, paling tidak renovasi dulu kecil-kecilan itu bisa memakai dana BTT. Ya, tinggal nanti barangkali dinas PU bisa mengusulkan ke TAPD untuk dirapatkan, dibicarakan. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dulu di awal di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, begitu pula menyangkut masalah infrastruktur yang lain, jalan, drainase, saya kira ini juga penting. Terkhusus juga karena kondisi kemarin kita lihat, ya memang intensitas hujan yang luar biasa memang, sehingga volume air ini sudah memang melampaui daripada batas maksimal daripada kita punya penampungan air, baik itu drainase, saluran, kanal, semuanya penuh karena memang intensitas. Sehingga kedepannya memang perlu ada perhatian khusus, fokusin kita untuk melihat ini, sehingga paling tidak kita bisa meminimalisasi terjadinya genangan-genangan. Ya. Kalau kemarin memang intensitas hujan ya luar biasa, memang hujannya keras, lama lagi, sehingga ya memang kondisinya seperti itu. Dan ini merata di seluruh kota, di depan rumah saya saja itu yang tidak pernah banjir itu jalanan, banjir juga Pak Ketua. Ya, jadi ya memang volume air yang begitu besar karena intensitas hujan yang besar, sehingga ya kondisi seperti kemarin. Ya itulah tadi Pak Camat sudah mengingatkan kita semua, kita berangkulan. Kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, maka kita berangkulan untuk menyelesaikan permasalahannya. Terutama bagaimana kita membantu masyarakat-masyarakat kita yang terdampak terhadap kejadian banjir kemarin atau yang mungkin nanti akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyangkut masalah infrastruktur saya kira juga menjadi fokusin kita, dan dinas PU harus melihat betul apa sih yang dibutuhkan secara pasti atau diharapkan oleh masyarakat di dalam musrembang ini, sehingga bisa terakomodir dengan baik dan ya Makassar bisa meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Bapak Ibu sekalian, juga saya menyampaikan pada musrembang ini bahwa sekarang ini kan sudah enak karena semua kelurahan sudah pasti ada anggaran karena adanya dana kelurahan. Dana kelurahan itu ada 500 juta, 400 itu saya tidak tahu bagaimana item manunya, ada infrastruktur juga dalam beberapa kali. Terus 50 ada 100 juta itu 50 juta untuk
stunting dan 50 juta untuk TB, tuberkulosis. Nah, tinggal nanti kita bagaimana anunya. Yang jelas ada Sumangga Rantak di kelurahan 500 juta. Nah, hanya ya perlu ada percepatan supaya realisasi anggaran ini bisa berjalan cepat. Ya, terutama penyiapan yang lain-lainnya, dokumennya apa segala macam untuk dipersiapkan lebih awal supaya ini bisa jalan. Betul-betul program ini bisa jalan.